Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, jemaat Al-Roy dan juga mungkin ada rekan-rekan yang mendengar pembahasan di dalam acara QI Jawab pada malam ini. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Pengkhotbah. Kita sudah melangkah lumayan jauh. Dua minggu yang lalu kita sudah mengakhiri pasal yang ke-6 dan kita akan memasuki pasal yang ke-7. Jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai wejangan-wejangan hikmat, eksposisi Pengkhotbah bagian yang ke-7. Dan secara khusus kita akan melihat Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Ada baiknya kita membaca terlebih dulu bagian ini, dan nanti kemudian kita akan mulai meneliti dengan lebih dalam bagian ini. Jadi kalau Anda membawa Alkitab di depan Anda, silakan membaca bersama-sama dengan saya. Karena dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah di dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan. Siapakah dapat melakukan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang salah yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari dua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Nah, di dalam 19 ayat yang kita baca ini, kita bertemu dengan wejangan-wejangan hikmat yang luar biasa, yang saya yakin dan percaya juga berguna bagi kehidupan kita pada saat ini. Saya akan membagi presentasi saya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan berbicara mengenai wejangan hikmat yang pertama, yakni kita diminta untuk menghargai sisi kehidupan yang negatif.
Ini wejangan yang pertama. Hargailah sisi kehidupan yang negatif. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7, kita bertemu dengan apa yang dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan better saying, perkataan-perkataan lebih baik, better saying atau perkataan-perkataan lebih baik. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 7 yang tadi sudah kita baca, kita bertemu paling tidak dengan 6 hal yang dinyatakan sebagai sesuatu yang lebih baik. Namun ironisnya, di dalam realita dan sudut pandang orang kebanyakan, apa yang disebut lebih baik itu ternyata tidak lebih baik. Coba perhatikan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Mendengar hardikan, dimarahi, dihardik, itu dikatakan lebih baik daripada mendengar nyanyian. Perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Di sini pengkhotbah melakukan apa yang saya sebut dengan penjungkir balikan konsepnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang dianggap negatif oleh orang kebanyakan itu ternyata juga mengandung sesuatu yang dalam bahasa dia disebut dengan kalimat lebih baik. Di sini dikatakan nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak yang mahal, minyak di dalam tradisi Yahudi itu biasanya dikaitkan dengan jabatan. Karena minyak itu dikaitkan dengan pengurapan. Pengurapan dari orang-orang yang menerima jabatan khusus. Katakanlah sebagai imam, katakanlah sebagai raja. Dan di sini dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik dari kedudukan jabatan yang diperoleh oleh seseorang. Mungkin kalimat ini ditujukan pada mereka-mereka yang gagal untuk mendapatkan jabatan, yang gagal untuk mendapatkan kedudukan, oleh karena mereka-mereka ini tidak mau bermain kotor. Oleh karena mereka tidak mau bermain kotor, tidak mau bermain curang, mereka pada akhirnya tidak memperoleh jabatan, mereka tidak memperoleh kedudukan. Namun nama mereka harum. Mereka punya reputasi yang baik. Pun tidak punya jabatan, itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Sesuatu yang kelihatan negatif dipandang sebagai sesuatu yang positif oleh penulis pengkhotbah. Di sini dikatakan juga hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, ini betul-betul sesuatu yang sangat-sangat akrab di telinga kita. Khususnya pada waktu kita membaca tulisan dari Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengatakan, to die is to gain. Mati adalah keuntungan bagi. Kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, saudara-saudara sekalian, hari kelahiran. Banyak orang mengatakan, kenapa bayi-bayi lahir itu menangis? Dikatakan bahwa bayi-bayi lahir itu menangis, tidak ada bayi lahir itu tertawa, terbahak-bahak, lalu mereka menangis. Dan beberapa orang mengatakan, ini adalah suatu simbol bahwa mereka-mereka yang lahir itu sedang memasuki kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang tidak gampang untuk dilalui atau dijalani. Nah, itulah sebabnya dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian khususnya bagi mereka-mereka yang hidup saleh adalah hari di mana mereka mendapatkan kondisi, situasi yang jauh lebih baik. Seperti kata Rasul Paulus, jikalau kemah, tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Rasul Paulus menuju atau memahami kemah ini sebagai tubuhnya. Jikalau
tubuhnya itu dibongkar, dengan kata lain, jikalau tubuhnya itu sudah tidak lagi dikatakan hidup, Paulus mengatakan bahwa dia memperoleh keberadaan yang jauh lebih baik. Jadi hari kematian bagi orang-orang yang berhikmat, bagi orang-orang saleh, bukanlah sesuatu yang lebih buruk daripada hari kelahiran. Hari kematian malah sesuatu yang lebih baik daripada hari kelahiran. Dan kemudian kita melihat hal yang ketiga, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kita berada di rumah duka, kita diingatkan akan kesementaraan kehidupan. Kita diingatkan akan keterbatasan kita sebagai manusia. Sementara di rumah pesta tidak ada hal seperti itu. Di rumah pesta yang ada adalah keceriaan. Yang ada adalah sukacita. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berada di rumah duka, kita diingatkan akan kesementaraan kita. Kita diingatkan akan keterbatasan kita. Dan hal itu tidak akan terjadi ketika kita berada di rumah pesta. Nah, dengan diingatkan bahwa kehidupan ini sementara, dan diingatkan bahwa kehidupan kita terbatas, kita diharapkan oleh pengkhotbah bisa enjoy this life. Dan juga sekaligus hidup dengan penuh hikmat. Nah, itu. Nah, nanti kalau kita sampai ke pasal 12, dikatakan justru karena kehidupan ini terbatas, kita perlu takut akan Tuhan. Karena semua dari antara kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Dia yang menciptakan kita. Jadi kemudian di sini dikatakan bersedih lebih baik daripada tertawa. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Nah, memang saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah besar, seorang yang boleh dikata menjadi pendeta mega church yang pertama di dunia. Dia mengatakan bahwa apa yang dia pelajari pada hari-hari yang buruk, pada hari-hari yang penuh dengan kedukaan itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan pada hari-hari di mana dia beruntung. Jadi di sini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Dan kemudian hal yang berikutnya adalah mendengar hatikan itu lebih baik daripada mendengar nyanyian. Dikatakan dengan kata lain, mendengar hatikan, dimarahi itu lebih baik daripada kita dipuji. Nah, dipuji, dan bisa jadi pujian-pujian tersebut adalah pujian-pujian yang kosong, pujian-pujian yang tanpa arti, pujian-pujian yang hanya sekedar membuat kita senang tetapi tidak objektif. Nah, di sini pengkhotbah mengatakan mendengar hatikan itu lebih baik daripada mendengar nyanyian. Lebih baik kita diberitahu kita sakit apa daripada kita diberitahu kita tidak apa-apa. Nah, itu intinya seperti itu. Lebih baik seseorang marah dengan sesuatu yang buruk yang ada di dalam diri kita daripada seseorang menyampaikan kepada kita hal-hal yang baik saja. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang seperti ini, hari kematian, pergi ke rumah duka, bersedih, mendengar hatikan, itu menggambarkan sisi-sisi kehidupan yang negatif. Sisi-sisi kehidupan yang negatif ini oleh pengkhotbah diharapkan bukan saja bisa diterima, namun juga dihargai, karena di balik sisi-sisi kehidupan yang negatif ini adalah hal-hal yang baik. Itulah sebabnya dia mengatakan lebih baik. Inilah yang saya sebut dengan better saying, perkataan-perkataan lebih baik di dalam pengkhotbah pasal 7 yang mencakup 5 hal seperti yang sudah saya bahas. Oke, yang selanjutnya, hal yang kedua, jadi wejangan hikmat yang pertama adalah hargailah sisi kehidupan yang positif.
Hal yang kedua adalah hindari hal-hal yang bisa merintangi jalan hidupmu. Hindari hal-hal yang bisa merintangi jalan hidupmu. Apa itu? Ada 4 hal. Yang pertama bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-7. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, saudara-saudara sekalian. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Ada pepatah yang mengatakan, setiap orang bisa dibeli. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ini adalah penilaian yang rendah akan manusia. Manusia tidak lebih hanya sekedar komoditi. Ini sekali lagi penilaian yang rendah akan manusia. Yang sayangnya terbukti benar dalam banyak kasus kehidupan. Sejarah pemerintahan, bisnis, dan hukum itu dicemari dengan berbagai peristiwa yang menunjukkan manusia bisa dibeli. Itulah sebabnya kadang-kadang orang mengatakan justru di tempat di mana keadilan diharapkan terwujud, di situ ketidakadilan terwujud oleh karena si pemegang palu dari keadilan masyarakat itu bisa dibeli. Nah, di sini Pengkhotbah mengatakan hal-hal yang semacam itu. Hal-hal yang terkait dengan suap, hal-hal yang terkait dengan sokongan, hal-hal yang terkait dengan hadiah atau gratifikasi, itu adalah hal-hal yang dapat menghalangi kehidupan kita. Hal-hal seperti itu, pemerasan, suap, sokong, hadiah, bukanlah jalan hikmat. Jalan hikmat adalah jalan integritas. Memang tidak selalu mudah. Namun jalan itulah yang akan berujung pada kehidupan yang indah. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin hidupmu berujung pada sesuatu yang indah, jadikan Anda sebagai orang-orang yang tidak bisa dibeli. Jadikan diri Anda sebagai orang-orang yang punya integritas. Nah, ini hal yang pertama yang dapat, katakanlah, merintangi jalan kehidupan kita. Pemerasan, suap, sokongan, dan hadiah. Kemudian yang kedua, hal yang dapat menghalangi perjalanan hidup kita adalah ketidaksabaran. Kita melihat di dalam pasal 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak ada pemain piano yang bermain di konser-konser ternama yang bisa memainkan gubahan Beethoven dalam latihan 1 malam saja, nggak bisa. Perlu waktu bertahun-tahun lamanya. Itu berarti semua hal yang bermakna itu perlu ketekunan dan kesabaran. Nah, Pengkhotbah mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Itu artinya apa? Kita bisa memulai sesuatu dengan mudah. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mempertahankan dan menuntaskannya? Bisakah kita mempertahankan dan menuntaskannya? Itulah sebabnya kemudian dikatakan panjang sabar. Di sini dikatakan ketekunan. Itu lebih baik daripada tinggi hati. Jadi kadang-kadang ketika seseorang memulai sesuatu, itu yang kerap kali kita dengar adalah suara kesombongan. Namun pertanyaannya adalah, apakah dia bisa terus bertahan? Apakah ada panjang sabar, ketekunan yang menemani kata-kata luar biasa ketika dia memulai sesuatu? Apakah dia bisa mempertahankannya? Apakah dia bisa menuntaskannya? Kalau kita melihat murid-murid Yesus seperti Petrus, pernah begitu berapi-api pada mulanya, namun ujung-ujungnya adalah penyangkalan diri sampai 3 kali.
Kita bisa memulai sesuatu. Pertanyaannya adalah, bisa kita mempertahankan dan menuntaskannya? Kehidupan, baik itu kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, perlu orang-orang yang punya ketekunan. Perlu punya orang-orang yang bisa mengatasi godaan untuk tidak sabar. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bisa memulai sesuatu dengan baik? Dan pertanyaannya, bisakah Anda mempertahankan dan menuntaskannya di dalam kehidupan perkawinan Anda? Pernikahan biasanya dimulai dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang wow, suatu janji-janji yang hebat, luar biasa. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa mempertahankannya dan menuntaskannya sampai pada akhirnya? Pertobatan kita kadang-kadang dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ada istilah kasih mula-mula, cinta mula-mula. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa terus mempertahankan api cinta mula-mula kita kepada Tuhan hingga hari ini? Dan terus menuntaskannya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Gereja juga perlu orang-orang yang punya ketekunan. Orang-orang yang rela untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan pelayanan. Rela untuk terus bertahan di tengah-tengah kritik yang membabi buta. Melayani di gereja itu tidak selalu gampang. Kita sudah korban waktu, kita sudah korban tenaga, kita sudah korban uang. Kadang-kadang yang kita dengar adalah kritikan. Yang kita dengar adalah cibiran. Yang kita dengar adalah kesalahpahaman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa terus mempertahankan dan menuntaskan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada hidup di dalam hidup kita? Mari jalani hidup kita ini dengan cara ini tadi. Menyingkirkan hal-hal yang bisa merintangi perjalanan hidup kita menuju sesuatu yang mulia. Hal yang ketiga, amarah. Pasal 39 mengatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, saudara-saudara sekalian, pengkhotbah seolah-olah berkata bahwa amarah itu punya wajah menipu. Karena melalui kemarahan kita, kita mengalami pelepasan emosional sesaat yang cepat. Kepuasan sesaat, namun kerap kali tidak menyelesaikan permasalahan. Bahkan kadang justru memperkeruh permasalahan. Saya yakin Anda pernah mengalaminya sama seperti saya mengalami amarah. Amarah itu memberi pelepasan emosional yang cepat. Namun, kerap kali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kadang justru memperkeruh permasalahan. Orang berhikmat akan belajar mendisiplinkan tabiat dan emosi. Ini perjuangan saya. Ini perjuangan Anda. Ini perjuangan kita semua untuk mendisiplinkan tabiat dan emosi kita. Tidak mudah, tapi marilah kita berusaha agar hal-hal tersebut tidak menghalangi perjalanan kehidupan kita menuju kemuliaan. Mari kita lihat hal yang keempat. Apa yang dapat menghalangi perjalanan kita menuju pada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan? Kenangan. Kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi orang yang mengatakan zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang dianggap sebagai orang yang bodoh oleh pengkhotbah. Di sini kita melihat bagaimana Alkitab memberi sebuah keputusan yang tegas pada orang-orang yang tersiksa hatinya.
Karena selalu hidup di masa lalu. Perhatikan kalimat di dalam pengkhotbah, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Mereka yang berkata, seandainya saja keadaan seperti dulu, disebut sebagai orang yang menyusuri jalan kecil yang disebut dengan jalan kebodohan oleh kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan saudara tertawan di dalam masa lalu. Masa lalu tidak bisa terulang. Kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Yang berlalu sudahlah berlalu. Dan disinilah hikmat menuntut kita bersikap realistis terhadap dunia, tempat di mana kita hidup hari ini. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang tidak eskapis, melarikan diri dari kenyataan yang harus kita terima. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hal yang sangat-sangat penting untuk kita dengar. Di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, bisa jadi kita sedang tertawan oleh masalah. Bisa jadi yang ada di dalam bayangan kita adalah kenangan indah. Namun Anda harus jujur dan mengatakan bahwa kenangan terhadap masa lalu itu sifatnya selektif. Kenangan-kenangan terhadap masa lalu yang positif itu tentunya tidak semuanya positif. Demikian juga yang negatif itu tentu tidak semuanya negatif. Romantisme masa lalu itu bukanlah suatu hal yang bijak, kata penulis pengkhotbah. Kita diminta untuk realistis terhadap dunia di tempat kita hidup hari ini. Dan ini penting bagi kita. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang membayangkan, seandainya saja masa lalu bisa terulang lagi. Bisa terulang lagi. Pengkhotbah mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang kontraproduktif, tidak bijak, tidak ada artinya. Itu disebut sebagai jalan kecil yang disebut kebodohan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Ayo, kita hadapi masa kini dengan pertolongan Tuhan. Kita hadapi masa kini dengan dukungan orang-orang beriman. Kenangan dapat menjadi sesuatu yang menghalangi perjalanan hidup kita. Oke, sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga dari presentasi pada malam ini. Bagian yang pertama berbicara mengenai hargailah sisi kehidupan yang positif. Bagian yang kedua, hindarilah hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan hidupmu menuju kemuliaan. Dan hal yang keempat, junjunglah hikmat di dalam kehidupan ini. Junjunglah hikmat dalam kehidupan ini. Sebuah catatan kecil. Hikmat itu tidak identik, tidak sama persis dengan pengetahuan. Meski harus diakui, pengetahuan dapat membuat seseorang berhikmat atau bertambah dalam hikmat. Itu sudah tidak bisa disangka lagi. Namun sekali lagi, hikmat tidak identik dengan pengetahuan. Seseorang boleh saja memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam filsafat, dalam keagamaan, namun bisa jadi dia tidak berhikmat sama sekali. Nah, jadi sekali lagi, hikmat tidak identik dengan pengetahuan. Pengetahuan itu menunjuk dengan akumulasi informasi yang dimiliki oleh seseorang. Banyaknya informasi yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan hikmat berbicara mengenai bagaimana seseorang bisa menerapkan, bisa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai hikmat di dalam literatur kebijaksanaan Israel kuno,
Di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah wisdom literature. Literatur wisdom, literatur hikmat, literatur kebijaksanaan. Hikmat di dalam literatur kebijaksanaan Israel kuno itu artinya adalah kehidupan yang penuh hormat di hadapan Allah. Kehidupan yang penuh hormat di hadapan Allah. Jadi kehidupan yang menghormati Allah disebut sebagai kehidupan dari orang-orang yang berhikmat. Hikmat di dalam literatur kebijaksanaan Israel kuno juga dikaitkan dengan takut akan Allah yang melebihi apapun yang lain. Hikmat adalah takut akan Allah. Penulis Amsal mengatakan permulaan dari hikmat adalah takut akan Allah. Hikmat adalah takut akan Allah yang melebihi apapun juga. Hikmat adalah lensa terbaik, kacamata terbaik untuk memahami dunia dan diri sendiri. Sebab hikmat selalu melihat sesuatu dari perspektif Allah. Hikmat itu melihat sesuatu dari perspektif Allah. Dan kalau Allah, perspektif Allah dijadikan sebagai lensa, perspektif itu adalah perspektif yang paling benar, yang paling akurat, paling tepat di dalam memahami kehidupan, di dalam memahami diri sendiri. Itu sebuah catatan kecil mengenai hikmat. Dan di sini, di dalam Pengkhotbah pasal 7, kita diminta di dalam kehidupan ini junjung hikmat tinggi-tinggi. Kenapa demikian? Karena ada begitu banyak manfaat dari hikmat. Yang pertama, hikmat itu memberikan perlindungan. Kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 sampai 12. Di sana dikatakan hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Setelah melihat di sini, hikmat itu melindungi, memberikan perlindungan kepada kita yang menjunjung tinggi hikmat. Hikmat dibandingkan seperti warisan. Kalau kita mempunyai warisan, tentu kita punya perlindungan secara finansial. Kita punya perlindungan secara ekonomi. Hikmat digambarkan seperti perlindungan uang. Uang memang bukan segalanya, tetapi uang bisa memberi kita banyak hal. Mereka yang memiliki uang lebih dapat membeli perlindungan asuransi, sehingga ketika mereka sakit, mereka memperoleh perlindungan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak bisa membeli asuransi. Nah, sekali lagi di sini dikatakan hikmat perlu dijunjung tinggi karena hikmat itu bermanfaat. Manfaat yang pertama adalah hikmat memberikan perlindungan. Dengan cara bagaimana hikmat memberikan perlindungan? Hikmat menolong kita untuk slow down, untuk memperlambat kehidupan. Dan melakukan evaluasi sebelum melanjutkan sesuatu. Hikmat menaruh peringatan-peringatan dan checkpoint. Sekaligus memaksa kita untuk memperhatikan apa peringatan-peringatan dan checkpoint itu. Jadi hikmat itu menaruh peringatan-peringatan dan checkpoint. Jadi kalau diibaratkan kehidupan itu adalah suatu pendakian ke puncak gunung, maka hikmat itu menaruh tanda-tanda, menaruh peringatan-peringatan, jangan lalui jalan ini, karena jalan ini menuju pada jurang yang berbahaya. Kamu harus melewati trek ini. Oleh karena trek ini adalah trek yang paling aman. Jangan ke sana, karena kamu akan bertemu binatang buas.
Nah, hikmat menaruh peringatan-peringatan dan checkpoint yang memaksa kita untuk memberikan perhatian atas mereka. Jadi junjunglah hikmat tinggi-tinggi di dalam kehidupanmu. Karena pertama-tama hikmat itu bermanfaat untuk memberikan perlindungan. Yang kedua, hikmat memberi kita sebuah perspektif ilahi. Kata 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Dan kalau kita akan teliti lebih lanjut, perspektif ilahi yang diberikan oleh hikmat di dalam kehidupan kita itu dibagi atas dua hal. Yang pertama adalah perspektif ilahi atas kehidupan sehari-hari. Yang bisa kita lihat di dalam pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Di sini katakan, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi di sini kita mendapatkan gagasan bahwa hikmat itu dapat menjaga kita agar tidak dibingungkan dan dibuat mati kutu oleh teka-teki kehidupan. Hidup ini kan nggak gampang dibaca loh, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Hidup ini nggak gampang dipahami. Ada banyak teka-teki kehidupan. Seorang remaja yang kehilangan ayahnya oleh karena COVID, mungkin akan bertanya-tanya, kenapa kok bisa demikian? Kenapa orang lain bisa sembuh, sementara ayahnya tidak bisa sembuh? Ada begitu banyak teka-teki di dalam kehidupan ini. Dan hikmat menjaga agar kita tidak dibingungkan dan dibuat mati kutu oleh teka-teki kehidupan. Setiap kejadian di dalam hidup harus dilihat sebagai bagian dari pekerjaan Allah. Ada Allah di belakang ini semua. Betul Allah tidak menyebabkan datangnya hal-hal yang buruk, karena Allah tidak mungkin mendatangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan manusia. Namun ada Allah di balik hal-hal yang buruk, walaupun bukan Dia yang menciptakan hal yang buruk itu. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh kuasa nasib yang buta atau sebuah kebetulan yang acak. Ada Allah di balik segala peristiwa kehidupan. Kalau Anda tidak percaya, tanyakan kebenaran akan hal ini kepada Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Ketika dia merenungkan segala hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupnya. Ketika dia sudah berhasil. Dia mengatakan apa-apa yang jahat, apa-apa yang negatif, apa-apa yang buruk yang terjadi dalam hidupnya bisa dijadikan Allah menjadi sesuatu yang mulia. Atau tanyakan pada Rasul Paulus yang pernah mengatakan di dalam segala sesuatu Allah berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Di dalam segala sesuatu, bukan hanya pada waktu kita sukses, pada waktu kita sembuh, ada Allah. Dan pada waktu kita gagal, pada waktu kita sakit, di situ ada Allah. Ada Allah yang berkarya di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Rina Retro. Dia mengatakan, God in the mountain, God in the valley. Allah yang ada di gunung, Allah yang ada di lembah. Allah ada di balik segala peristiwa kehidupan. Orang yang berhikmat adalah orang yang tidak dibingungkan dan tidak dibuat mati kutu oleh teka-teki kehidupan. Jadi implikasi praktisnya apa? Kalau ada mujur, kalau ada untung, kalau ada sembuh, berbahagialah. Namun ketika hal tersebut tidak terjadi, dan yang terjadi adalah kebalikannya, ketika Anda menghadapi hari-hari yang malang, pengkhotbah berpesan, percayalah, trust in God. Percayalah. Percayalah.
Dan mari kita melihat perspektif ilahi yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hikmat. Perspektif kehidupan rohani. Kalau yang pertama tadi adalah perspektif kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan melihat di dalam 3 ayat perspektif kehidupan rohani. Mari kita lihat yang pertama, ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia, aku tak melihat segala hal ini. Ada orang yang salah yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Artinya apa? Tidak ada rumus yang pasti dalam kehidupan di bawah matahari. Kalau ada orang yang mengatakan kehidupan orang saleh itu pasti akan mendatangkan kemakmuran, kesehatan, panjang umur, itu keliru. Karena ada orang saleh yang tidak mengalami ini. Ini yang dilihat oleh pengkhotbah. Dalam hidupku yang sia-sia, aku tak melihat segala hal ini. Ada orang salah yang binasa dalam kesalehan. Ada orang yang salah yang tidak beruntung. Jadi tidak ada rumus yang pasti dalam kehidupan di bawah matahari ini. Demikian pula. Kalau ada orang yang mengatakan kehidupan orang fasik itu pasti akan berujung pada melarat, sakit, dan mati muda. Ini belum tentu. Pengkhotbah mengatakan di sini ayat 15, ada orang fasik yang hidup lama, malah gak mati-mati. Ada orang fasik, ada orang jahat, panjang umur, sehat, kaya. Tidak ada rumus yang pasti di dalam kehidupan di bawah matahari. Dalam banyak kasus, betul, kehidupan orang salah yang mendatangkan kemakmuran, kesehatan, panjang umur, namun tidak dalam semua kasus seperti itu. Nah, tidak ada rumus yang pasti dalam kehidupan di bawah matahari. Kemudian kita melihat yang kedua, perspektif kehidupan rohani yang kedua. Janganlah terlalu berlebihan dalam kehidupan rohani kita. Ayat 16 mengatakan, janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Pengkhotbah mengatakan, di dalam kehidupanmu, itu jangan terlalu berlebihan di dalam kehidupan rohani. Terlalu berlebihan. Jangan sampai seperti orang Farisi yang terlalu rohani, akhirnya punya sikap yang judgmental. Gampang menghakimi orang-orang yang lain. Gampang menyalahkan orang-orang yang lain. Janganlah terlalu berlebihan dalam kehidupan rohanimu. Karena hal itu akan membuatmu terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Menganggap diri yang paling benar, yang lain salah. Kehidupan yang terlalu berlebihan dalam kehidupan rohani juga bisa membuat kehidupan yang tidak seimbang. Ada orang-orang yang anti dengan kesenangan, anti dengan berlibur karena dianggap tidak rohani, anti untuk nonton berita, anti untuk nonton bola, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak rohani. Anti untuk menjalani kehidupan sosial, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan berarti kemudian pengkhotbah menyuruh kita untuk tidak rohani. Enggak, bukan itu. Tapi jangan terlalu berlebihan di dalam kehidupan rohani. Ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya hanya di dalam gereja saja, padahal dia bukan pendeta. Dari Senin sampai Senin, ada di gereja, tidak pernah menjalin komunikasi, tidak pernah menjalin relasi dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, kapan dia bisa menjadi garam? Kapan dia bisa menjadi terang? Saudara-saudara sekalian, kita melihat perspektif kehidupan rohani yang lain terlihat di dalam ayat 17. Di sini kita melihat sisi yang lain dari mata uang. Mata uang yang pertama adalah terlalu rohani.
punya intensitas rohani yang terlalu berlebihan. Nah, kemudian yang ayat 17 adalah justru kebalikannya, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktunya. Nah, di sini perspektif ilahi yang kita lihat di sini adalah jangan sekali-sekali Anda mengabaikan kehidupan rohani. Jangan sekali-sekali Anda tidak menyadari aspek destruktif, aspek yang merusak dari dosa dan kefasikan. Bahaya. Itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Kehidupan rohani tidak boleh diabaikan begitu saja. Dosa tidak boleh diabaikan begitu saja. Dosa punya aspek destruktif, kehidupan yang fasik punya aspek yang rusak dalam kehidupan. Nah, di sini sesuatu yang cukup menarik. Intinya adalah orang berhikmat itu adalah orang yang mampu berjalan di titik seimbang. Tidak menjadi orang rohani yang lupa daratan, tidak pula hidup dalam kefasikan yang pada akhirnya menghancurkan dirinya. Jadilah orang-orang rohani yang seimbang. Nah, itu di dalam segala aspek kehidupannya. Jangan sampai Anda melayani luar biasa di dalam gereja, namun di dalam kehidupan keluargamu sendiri engkau kacau balau. Kalau kita membaca di dalam surat-surat Paulus mengenai syarat-syarat penilik jemaat, di situ kita melihat suatu catatan-catatan yang luar biasa. Seorang penilik jemaat itu harus bisa menjadi berkat. Pertama-tama adalah bagi keluarga. Suami dari satu istri punya moralitas yang baik. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik untuk dilihat. Kita melihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 5, mengenai syarat-syarat pelayanan bagi penilik jemaat dikatakan, jikalau seseorang tidak tahu mengetahui kepala keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini penting adanya keseimbangan. 1 Timotius 3 ayat 4 mengatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau di antara anak-anaknya sendiri dia tidak bisa disegani, gimana? Sekali lagi, orang yang berhikmat berjalan di titik seimbang. Tidak menjadi orang rohani yang lupa daratan, tidak pula hidup dalam kefasikan yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya kita melihat manfaat yang ketiga dari hikmat adalah hikmat memberikan kekuatan. Hikmat memberikan kekuatan. Pengkhotbah 7 ayat 19. Pengkhotbah 7 ayat 19 mengatakan hal yang semacam ini. Pengkhotbah 7 ayat 19 kita membuka bagian tersebut mengatakan hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi dikatakan bahwa hikmat itu digambarkan secara kiasan. Digambarkan secara kiasan, digambarkan secara figuratif. Bahwa orang yang mempunyai hikmat itu memiliki kekuatan daripada 10 penguasa kota. Dengan kata lain, hikmat itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Itu artinya apa? Bila kita hidup dalam hikmat, kita akan memiliki sumber-sumber batinia yang dapat mengatasi berbagai tragedi kehidupan. Dan membuat kita tegar ketika angin kehidupan berembus keras dalam hidup kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa tegar ketika menghadapi berbagai macam tragedi kehidupan. Ketika angin kehidupan bertiup keras, badai kehidupan datang, dia bisa kuat oleh karena dia memiliki hikmat. Inilah wejangan-wejangan hikmat yang bisa kita tarik pada malam ini. Kita diminta untuk menghargai sisi kehidupan yang negatif. Kita diminta untuk menghindari hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan hidup kita menuju kemuliaan. Dan kita diminta untuk menjunjung tinggi hikmat. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.